mengerjakan soal dari nomor 8, yaitu yang mana sebenarnya rumpun akad terbagi menjadi beberapa bagian. Ada akad bisnis muamalat, akad sosial tabaruan, akad tausikot, akad ikhtilakot, akad bagi hasil musyarakah, akad al-hibsus, akad istiqot. Nah, jelaskan masing-masing dan berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama akad muamalat adalah akad yang dilakukan karena adanya motif bisnis seperti jual beli, sewa, dan lainnya. Sehingga cara yang ditempuh dapat berupa pertukaran harta dengan uang atau uang dengan jasa gitu. Nah, itulah transaksi yang tujuan utamanya mendapatkan iwat, keuntungan berapa uang dan atau barang atau jasa tersebut. Nah, yang dilakukan secara dua arah seperti jual beli, sewa, menyewa. Nah, contoh muamalat itu adalah dua orang menyewa kontrakan dengan dua kamar, maka satu kamar mengambil salah satu kamar dan orang kedua mengambil kamar yang kedua. Nah, disebut muamalat karena di sini orang yang pertama memberikan bagiannya dari kamar kedua untuk orang kedua gitu kan, sebagai ganti bagian dari bagian orang kedua dari kamar pertama tersebut gitu. Nah, adapun akad tabaruat atau akad sosial di sini adalah tabaru berasal dari kata tabara, ya tabara, tabaruat yang artinya sumbangan atau derma. Nah, orang yang menyumbang disebut mutabari gitu kan, dermawan. Niat tabaru merupakan alternatif uang yang sah yang sah dan diperkenankan gitu. Nah, tabaruat bermaksud memberikan dana kebajikan secara ikhlas untuk tujuan saling membantu satu sama lain gitu. Nah, akad tabaruat di sini pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mengisyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya, karena tujuan akad di sini adalah kebaikan dan tolong menolong dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, contohnya kita ambil dari qard adalah pemberian harta kepada orang lain gitu yang ditagih atau diminta kembali, atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan gitu. Nah, di sini ada akad tausikot, yaitu mengikat akad untuk kemaslahatan akad, yang mana akad tausikot ini yang tujuannya utamanya untuk menjamin keamanan suatu transaksi sehingga dia tidak menjadi tujuan utama gitu, namun sebatas penjamin transaksi lainnya gitu, seperti akad diman atau jaminan kapalah gadai gitu. Nah, lanjut lagi ada ikhtilakot, memberikan kuasa kepada orang lain dan melakukan sesuatu gitu. Contohnya ada akad wakalah dan imaroh gitu. Yang mana menurut fatwa MUI DSN di sini pengertian dari musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan dari awalnya gitu kan. Nah, berdasarkan pengertian musyarakah di atas, musyarakah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu, di mana para pihak masing-masing memberikan kontribusi dan secara bersama-sama dalam keuntungan dan kerugian ditentukan sesuai perjanjian yang telah disepakati. Nah, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa kata musyarakah berasal dari kata syarakah, yusyriku, syarkan, syarikatan, syirkatan gitu kan, yang memiliki makna kerjasama atau kelompok. Ketika terjadi keuntungan, maka keuntungan tersebut harus dikuantifikasi, kemudian dibagi secara proporsional gitu atau dasar keuntungan tersebut. Nah, dari jenis akad terbagi menjadi dua, yaitu ada akad musyarakah pemilikan dan akad musyarakah akad gitu kan. Nah, musyarakah akad terbagi berdasarkan kesepakatan yang dibuat oleh pihak-pihak pemilik terkait dalam suatu usaha gitu. Adapun akad terbagi dalam beberapa jenis, itu ada akad al-inan, akad amal atau disebut dengan abdan, terus ada uzu, yang mana di sini ada contohnya gitu. Terdapat dua orang melakukan akad musyarakah, kedua orang tersebut contohnya bernama Apip dan Ciba gitu kan. Nah, Apip memiliki keinginan untuk membuat sebuah proyek dan membuat sekolah desain gitu. Nah, pada kesempatan yang sama si Ciba juga memiliki keinginan yang sama gitu untuk membuat sekolah. Kemudian mereka bertemu dan membuat kesepakatan, itu kerjasama atau bisa disebut musyarakah tersebut gitu kan. Nah, jenis syirka yang dipakai adalah syirka inan, atau dimana Apip memberikan modalnya sebesar misalnya 40 juta gitu, dan Ciba memberikan modalnya sebesar 60 juta. Nah, mereka sepakat untuk nisbah bagi hasil sebesar 60% untuk Apip dan 40% untuk Ciba. Dalam musyarakah tidak menjadi masalah gitu apabila Apip mendapatkan porsi keuntungan lebih tinggi dan Ciba meskipun porsinya modal yang diberikan lebih kecil,
dari riba selama itu karena sudah disepakati dari awal gitu. Nah, di sini ada akad al-hifz, itu akad untuk menjaga keselamatan atau barang yang dititipkan, misal akad wadiah dan akad risalah. Nah, yang terakhir ada rumpun akad istiqot. Istiqot ya seperti akad ikalah atau dan riba bertujuan untuk menggugurkan sebagian haknya terhadap orang lain.